Halo guys, bertemu lagi bersama gue Irwan Dirgantara di segmen Sekedar Berbagi. Di segmen ini gue akan memberikan kalian informasi menarik dan unik yang tentunya bisa menambah wawasan kalian. Tapi sebelum kita lanjut, please subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi ketika saya membagikan informasi terbaru. Oke, kita intro dulu. Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang misteri orang buntut yang ada di Indonesia yang pernah bikin geger dunia. Kita tahu bersama bahwa Indonesia kaya akan hutan, bahkan kemarin sempat menyandang predikat sebagai paru-paru dunia. Di dalam hutan juga hidup flora, fauna, dan suku-suku. Masyarakat yang hidup di dalam hutan masih hidup secara tradisional, bahkan cenderung ke primitif. Mereka masih hidup mengikuti cara nenek moyang mereka atau pendahulunya. Keberadaan mereka itu sangat sulit untuk dideteksi, bahkan eksistensi mereka sampai menimbulkan perdebatan. Sebut saja salah satunya adalah orang buntut. Kita sering mendengar kata buntut, atau dalam bahasa Indonesia yaitu ekor. Konon katanya manusia berekor ini menghuni pemukiman Kesultanan Kutai dan tepian Sungai Teweh yang ada di Kalimantan. Pencarian manusia berekor dilakukan oleh Charbol, adalah seorang naturalis dan pelancong kelahiran Denmark tapi berkebangsaan Norwegia. Charbol menjelajahi Kalimantan berdasarkan perintah Gubernur Jenderal Johan van Lasberg untuk meneliti keberadaan orang Dayak. Ia menelusuri pedalaman Kalimantan Timur dan Selatan pada tahun 1879. Hasil penelitiannya tersebut dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul Headhunters of Borneo. Rumor mengenai orang berbuntut ini didapatinya dari abdi Sultan Kutai yang bernama Jiropon. Jiropon berhasil meyakinkan Charbol dan Sultan Kutai mengenai keberadaan manusia berekor. Bahkan ia bisa menggambarkan dengan jelas bagaimana rupa orang berbuntut yang berada di pedalaman Kalimantan. Menurut Jiropon, orang berbuntut memiliki ekor sepanjang 5-10 cm. Kepala suku mereka berpenampilan sangar dengan rambut putih dan mata putih. Orang berbuntut tinggal berkelompok di dalam rumah yang memiliki lubang di lantainya. Lubang tersebut berguna sebagai tempat meletakkan ekor ketika duduk, agar mereka merasa nyaman. Sembari menyelam minum air, ia melakukan penelitian tentang suku Dayak dan menyelidiki keberadaan orang buntut dengan bantuan Jiropon dan Sultan Kutai. Melalui surat, Sultan Kutai meminta kepada Sultan Pasir untuk menangkap sepasang orang berbuntut. Bahkan Charbol menjanjikan uang sebesar 500 gulden kepada Jiropon jika ia berhasil menangkap orang berbuntut ini. Hingga beberapa bulan kemudian, Charbol belum mendapatkan kabar dari Jiropon. Ia pun tak mau membuang-buang waktu, ia meneruskan perjalanannya menuju ke Banjarmasin. Tak diduga di sana ia bertemu dengan Jiropon. Dengan raut muka kecewa, Jiropon pun mengaku tak berhasil menemukan sepasang ras manusia berekor. Charbol tak mau menyerah begitu saja. Ia kembali mengirimkan surat kepada Sultan Pasir melalui bantuan Presiden Banjarmasin. Namun, terjadi salah paham di antara mereka mengenai pengertian orang berbuntut. Di wilayah Sultan Pasir, orang berbuntut adalah abdi kepercayaannya. Tentu saja Sultan Pasir marah besar karena diminta menangkap sepasang orang buntutnya. Kesalahpahaman ini sempat membuat Sultan Pasir ingin menyerang Sultan Kutai.
Menanggapi hal tersebut, Jeropon tetap bersikuku dengan pendiriannya. Ia bersumpah pernah melihat orang buntut berada di hutan Kalimantan. Beberapa orang menganggap Jeropon salah melihat karena yang dilihatnya itu adalah orang Dayak yang memakai pakaian tradisional yang bagian belakangnya itu ada mirip seperti ekor. Namun ada pula beberapa yang yakin akan keberadaan manusia berekor ini. Menurut mereka, hanya orang berkemampuan khusus saja yang bisa melihat orang berbuntut. Pada akhirnya, Charbok menganggap keberadaan orang berbuntut ini sebagai kekeliruan yang menggelikan. Saking banyaknya suku yang menghuni pedalaman Indonesia, banyak cerita yang muncul mengenai keanehan mereka. Salah satunya orang buntut ini. Ada kabar yang mengatakan bahwa orang buntut ini kanibal. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya tentang keberadaan orang berbuntut yang ada di pedalaman Kalimantan? Kalau gue sih belum bisa percaya banget karena belum ada pembuktian dan penelitian yang pasti tentang keberadaan orang berbuntut yang ada di Kalimantan. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Like juga video ini dan share ke teman-teman Anda supaya kita sama-sama saling berbagi informasi. Yang paling penting adalah subscribe channel ini agar gua tambah semangat lagi dalam memberikan informasi unik dan menarik untuk Anda. Gua Irwan Dirgantara, sampai jumpa di video selanjutnya.